Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak semua yang saya hormati dan ibu-ibu hadirin dan hadirat, seperti biasa sebelum mulai kita bacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan semuanya, keluarga kita, sahabat kita, kawan-kawan kita. Insyaallah dengan surat Al-Fatihah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala bencana dan segala penyakit, khususnya pandemi yang sekarang. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kemarin kita sampai di ayat 18. Sebenarnya ada beberapa yang mau saya sampaikan lagi, masih di ayat 15 ya. 15, 16, 17 sampai 18. Jadi kemarin kita sampai menjelaskan bahwasannya ada yang lebih baik bagi manusia daripada syahwat dunia. Kan ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwasannya memang manusia itu diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihiasi sehingga cinta dengan syahwat, cinta dengan harta, cinta dengan wanita, cinta dengan kedudukan, itu semua syahwat dan itu semua adalah fitrah Allah berikan kepada manusia. Tetapi Allah kemudian mengabarkan, mau tahu nggak yang lebih baik daripada itu semua? Yang lebih baik daripada syahwat terhadap wanita, yang lebih baik daripada syahwat terhadap harta, yang lebih baik daripada syahwat terhadap jabatan dan harta. Kata Allah, bagi orang yang bertakwa ada surga di dalamnya, sungai-sungai yang mengalir, ada sungai yang mengalir. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu, dijelaskan dalam ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah sifatnya, alladzina yaquluna rabbana, merekalah yang berdoa, berucap, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mereka berdoa kepada Allah seraya mengakui bahwasannya mereka telah beriman dan mereka memohon ampun kepada Allah dengan iman mereka. Faghfir lana dzunubana wa qina, dan bebaskanlah kami daripada neraka. Jadi di sini orang-orang yang bertakwa itu memohon kepada Allah ampunan dosa dan memohon kepada Allah agar dipelihara dari api neraka. Ya, jadi di sini orang beriman meminta kepada Allah jangan dimasukkan neraka. Karena pada dasarnya masuk surga atau masuk neraka itu bergantung kepada rahmat Allah. Orang yang bertakwa tahu akan hal itu, makanya mereka memohon kepada Allah jangan dimasukkan neraka dengan kasih sayang Allah. Kemudian disifati lagi as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Sifat orang yang bertakwa tadi, pertama dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya dan dipelihara dari api neraka. Jadi ini permohonan yang pertama, sifatnya itu dia memohon kepada Allah. Kemudian kata Allah as-sabirin, kata Al-Imam Al-Qurtubi, as-sabirin ini maksudnya apa? Orang yang sabar. Maksudnya orang yang sabar itu apa? Yakni anil ma'asi wasyahawat. Sabar daripada maksiat dan syahwat.
Jadi menahan diri daripada maksiat dan syahwat itu ciri daripada orang yang bertakwa. Jadi ciri yang orang bertakwa adalah dia mampu menahan diri dari mengikuti maksiat dan syahwat. Kalau dia punya sifat itu, maka dia termasuk mempunyai sifat orang yang bertakwa. Wakila ala ta'at. Bisa juga diartikan sabar di sini maksudnya sabar terhadap ketaatan. Maka inti dari ketaatan sebenarnya sebelum adanya ketaatan tuh harus ada sabar dulu. Makanya di dalam Al-Quran dalam ayat lain dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dulu baru sholat? Karena pada dasarnya tidak akan seseorang itu melakukan sholat kalau dia tidak sabar menjalankan perintah Allah. Maka sabar ini sebenarnya inti daripada seseorang itu bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke masjid, jalan kaki, sholat 4 rakaat berjamaah, wudu dulu, kemudian kalau yang di negeri belahan dunia lain yang ada musim dinginnya dengan dingin-dingin, ya subuh-subuh gelap-gelap, itu semua nggak bisa terlaksana kalau kita nggak sabar terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka sebenarnya sabar ini adalah kunci inti daripada orang yang bertakwa. Maka kata Allah dalam ayat lain, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah tolong dengan sabar was shalah. Jadi sabar dulu baru ada sholat. Nggak mungkin ada sholat kalau orangnya itu nggak sabar, malas misalnya. Nah maka di sini salah satu sifat orang bertakwa kata Allah adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dari apa? Menahan diri dari maksiat dan syahwat, dan orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita manusia ini pada hakikatnya dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabar dengan apa yang Allah bebani, maka dia akan mendapatkan pahala dan surga. Tetapi memang kita dibebani oleh Allah, tetapi bebannya itu tidak di luar kemampuan kita. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali atas kesanggupan masing-masing jiwa. Jadi kalau kita bilang Allah membebankan kita sholat 5 waktu, hakikatnya kita bisa melaksanakan itu. Allah membebankan kita untuk tidak minum khamr, pada hakikatnya mampu kita untuk seperti itu. Allah membebankan kita untuk puasa Ramadan 30 hari, pada hakikatnya kita mampu untuk melaksanakan itu. Jadi nggak ada perintah yang Allah bebankan kepada manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Pun kalau dia nggak sanggup sebagaimana biasanya, sebagaimana kebanyakan orang, maka akan ada rukhsah. Jadi sifat yang pertama bagi orang yang bertakwa tadi, dia berdoa kepada Allah. Artinya hatinya itu ta'alluq. Ta'alluq itu ya selalu bersama Allah. Makanya sifat yang pertama disebutin alladzina yaquluna rabbana innana alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana, maka ampunilah kami. Jadi yang pertama itu sifat orang bertakwa, dia selalu bersama Allah, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya dan dijauhi dari neraka. Sifat yang kedua adalah mereka yang bersabar. Ya. Kemudian yang ketiga, was-sabiri as-sabirina was-sadiqin. Shadiq. Shadiq itu orang yang jujur, orang yang benar. Benar itu maksudnya apa? Benar dalam perkataan dan benar dalam tindakan. Mereka orang yang shadiq, yang benar dalam ucapan dan tindakan. Artinya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi mereka tindakannya itu akan diukur dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Itu yang namanya as-shadiqin. Kemudian wal qanitin adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang ketiga adalah taat. Kemudian wal munfiqin, yakni fi sabilillah.
dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sifat orang bertakwa nih kalau di ayat 17 digabungin sama 16. Ayat 16, mereka lah yang selalu berdoa. Yaqulun, ya kan? Yaqulun itu kalau dalam bahasa Arab artinya berkata, berdoa. Ini menggunakan kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan masa depan, artinya selalu. Dia selalu berdoa, selalu bersama Allah. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua sabar. Yang ketiga jujur, shodiq, benar. Yang keempat qanitin, orang yang taat. Yang kelima orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur itu di waktu apa maksudnya? Ya, di waktu sebelum subuh. Nah, disinilah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Siapa yang dimaksudkan orang beristighfar di waktu subuh? Ya kan? Maksudnya apa? Ada yang mengatakan hum as-sailunal maghfirata, adalah orang yang memohon ampun di waktu. Jadi mohon ampun di waktu sahur itu sekitar misalnya azan jam 5. Berarti waktu sahur misalnya jam 4. Jam 4 itu dia bangun kemudian mohon ampun kepada Allah. Ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Ya. Qatadah sebagian penafsir lain mengatakan maksudnya adalah orang yang sholat di waktu sahur. Ya, ini nggak ada kontradiksi. Jadi kalau digabungkan maksud wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur adalah mereka mohon ampun kepada Allah sambil sholat juga. Pertanyaannya kenapa kok waktu sahur, nggak waktu zuhur, nggak waktu maghrib, nggak waktu isya? Kok yang disebutin Allah secara khusus adalah waktu sahur? Nah, ini kata para ulama, wa khassas sahara bidzikri li'annahu madhannul qabul. Ya, dikhususkan penyebutan kata sahur, kan yang namanya istighfar itu sebenarnya nggak hanya waktu sahur. Kita mohon ampun nama Allah sekarang, kalau kita sungguh-sungguh ikhlas diampunin sama Allah. Mau kita istighfar nanti jam 9 malam, kita sungguh-sungguh ikhlas diampunin sama Allah. Tapi kenapa dalam ayat ini kok dikhususkan waktunya sahur? Orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kenapa? Padahal kan enggak mesti di waktu sahur. Kata para ulama, li'annahu madhannul qabul, karena waktu sahur itu adalah waktu yang paling dikabulkan doa. Jadi kalau kita mau dikabulkan doa itu, diterima doa itu kapan? Waktu sahur. Jam 4, jam 3 itu waktu sahur lagi doa dikabulkannya. Ya, lagi cepat-cepatnya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan, disebutkan secara spesifik di ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar. Dan kalau kita pikir-pikir, ya, kalau dia tidak bertakwa, dia nggak akan mau bangun sebelum subuh untuk nunggu waktu subuh. Kenapa? Karena itu waktunya tidur, waktunya orang lagi menjamkan mata, waktunya lagi nyenyak-nyenyaknya. Ngapain bangun? Nah, kecuali orang yang bertakwa. Maka di sini oleh Allah disebutkan waktunya wal mustaghfirina bil ashar, dikhususkan, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya kan? Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir qaulihi ta'ala mukhbiran an Yaqub alaihi salam li banihi saufa astaghfiru lakum rabbi innahu akhara dzalika ila sahar. Nah, ini dikuatkan lagi dengan hadis ya, bahwasanya waktu sahur itu waktu yang dikabulkannya doa. Ya, karena dulu ada hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menceritakan Nabi Yakub, ya,
Nabi Yakub waktu itu kan ditinggalin anak-anaknya. Nah, ya kan? Nabi Yakub itu anak-anaknya bersekongkol membunuh ingin membunuh Nabi Yusuf. Kemudian kata Nabi Yakub, "Sa'astaghfirulakum Rabbi." Aku akan mohon ampun kepada Allah untuk kalian, anak-anakku yang mencoba membunuh Yusuf. Kata Nabi Muhammad, istighfarnya Nabi Yakub itu di waktu subuh. Maka ini menunjukkan bahwasannya waktu subuh itu waktu ijabah, waktu qabul. Kemudian juga wasa'alan Nabiyyu Jibril alaihi salam. Nabi pernah bertanya kepada Jibril, ayyul laili asma'. Waktu malam mana, yang mana waktu malam itu paling didengar doa. Jadi di bagian mana waktu malam itu paling didengar doa kita. Kata Jibril, la adri, saya nggak tahu. Kata Jibril, ghaira annal arsya yahtazzu inda sahar. Hanya saja yang saya tahu, pokoknya kalau lagi waktu subuh, arsnya Allah itu, waktu sahur, arsnya Allah itu bergoncang. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan waktu yang sangat penting di waktu sahur. Kemudian ada hadis lagi yang menguatkan, yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthul lailil awwal fayaqulu anal maliku anal malik man dzal ladzi yad'uni fa astajiba lahu man dzal ladzi yas'aluni fa u'tiyahu man dzal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu wa la yazalu kadzalika hatta yatlu'al fajr. Jadi dalam hadis ini dikatakan Allah turun ke langit dunia. Nah ini pertama harus kita pahamin, Allah turun bukan turunnya kayak kita dari atas ke bawah. Maksudnya rahmat Allah turun ke dunia. Jadi di sini jangan diterjemahkan letterlek. Jadi maksudnya rahmatnya Allah turun ke dunia itu ketika sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam yang pertama itu turun. Kemudian kata Allah, anal malik, aku adalah raja, aku adalah sang raja. Man dzalladzi yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu sepertiga malam, maka aku akan kabulkan. Man dzalladzi yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang memintaku, maka akan aku beri. Man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Wala yazalu kadzalik. Dan Allah terus berkata seperti itu sampai terbitnya fajar. Jadi sampai terbitnya fajar artinya di waktu sahur itu masih Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan cepat doa-doa kita. Maka di sini adalah menjadi indikator ketiga bahwasannya di waktu sahur adalah waktu yang paling mustajab. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian ada sahabat yang mengatakan wa qala Anas bin Malikin umirna an nastaghfira bis sahar 70 istighfaran. Kami diperintahkan untuk beristighfar pada waktu sahur sebanyak 70 kali. Ya. Kemudian pertanyaannya begini. Oke, kita sudah mengetahui bahwasannya di waktu sahur adalah waktu yang paling mustajab. Dan Al-Quran menyebutkanlah orang yang beristighfar di waktu sahur. Sekarang sigot kata-kata istighfar itu gimana? Ya, diriwayatkan dari Syaddad bin Aus, lafaz istighfar yang paling afdol adalah dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Jadi kalau ditanya pas waktu sahur kita beristighfar, lafaznya gimana? Ya ini dengan sayyidul istighfar. Ya, istighfar yang paling afdol, istighfar yang paling mujarab, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi, Allah engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Wa ana abduk, sedangkan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, aku dalam genggamanmu. Wa wa'dika, dan dalam janjimu. Mastata'tu, maka semampuku aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku akui atas nikmatku. Wa abu ulaka bi dzambi, dan aku akui terhadap dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi ayahanda dan ibunda semuanya, bahwasannya istighfar yang paling afdol adalah dengan lafaz yang tadi dibacakan. Nah, jadi ayat di sini kita gabungin ayat 16 dengan ayat 17, bahwasanya sifat orang yang bertakwa, pertama mereka yang selalu berdoa kepada Allah, orang yang sabar, orang yang taat, orang yang jujur, orang yang beribadah di waktu sahur. Itu ciri orang yang bertakwa. Kata Allah, orang yang begini lebih baik daripada mereka yang mendapatkan syahwat dunia. Orang yang beristighfar di waktu sahur lebih baik daripada syahwat dunia yang ada ayat sebelumnya. Orang yang beristighfar di waktu sahur lebih baik daripada wanita yang baik, wanita yang cantik di dunia. Lebih baik daripada harta yang banyak di dunia. Lebih baik daripada hewan-hewan ternak yang banyak. Ini yang ngomong Allah, bukan saya. Jadi kata Allah yang maha pencipta, manusia kan dikasih syahwat tadi. Ngejar wanita, ngejar harta, ngejar hewan ternak, kemudian ngejar jabatan. Itu digambarkan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Tapi kata Allah, yang paling bagus dari itu semua adalah surga bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa siapa? Yaitu berdoa kepada Allah, minta diampuni dosa, sabar, taat, berinfak, dan suka beribadah di waktu sahur. Itu orang bertakwa itu akan mendapatkan sorga. Dan sorga itu isinya lebih baik daripada wanita cantik yang ada di dunia, daripada harta yang ada di dunia, daripada jabatan yang ada di dunia, karena itu semua akan lenyap dan hilang. Maka kalau orang yang punya iman kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan stres menghadapi dunia ini. Karena pada hakikatnya sebanyak apapun harta, dia akan berpikir ini semua akan hilang dan akan dipertanyakan. Caranya gimana biar kita selamat? Munfiqin, harus menjadi orang yang berinfak selalu. Kalau hartanya kurang, dia juga gak akan putus asa. Kenapa? Karena pada hakikatnya kesusahan yang dirasakannya tidak akan abadi, akan hilang. Maka bagi orang yang beriman, sungguh aneh kalau ada yang sampai melakukan bunuh diri. Sangat-sangat aneh. Itu adalah yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah di dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, ya, bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Ia sendiri. Begitu pula para malaikatnya bersaksi demikian. Begitu pula orang-orang yang berilmu.
Orang-orang yang berilmu itu disebutin dengan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat Allah, malaikat dan orang yang berilmu. Orang berilmu ini siapa maksudnya? Ilmu agama? Enggak, umum. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan orang yang berilmu, misalnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama itu kata plural, jamak dari kata alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Nah, orang berilmu ini siapa? Kan berarti yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama? Enggak mesti. Al-Quran nyebutinnya umum. Mau ilmunya sains, mau ilmunya pengetahuan, mau ilmunya agama, seharusnya ilmunya itu bisa mengantarkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah bilang yang takut sama Allah hanyalah orang yang berilmu, ilmunya fisika, seharusnya fisika itu bisa buat orang tersebut takut kepada Allah. Ya gimana nggak takut, dia melihat fenomena alam kok. Fenomena alam ini siapa yang berbuat? Allah. Nggak mungkin berbuat sendiri. Nggak mungkin alam semesta ini meledak sendiri. Ada yang ngeledakin. Kemudian belajar biologi, anatomi tubuh manusia, dilihat begitu kompleks. Siapa yang menyusun? Masa kesusun sendiri? Tidak mungkin. Yang menyusunnya itu harus maha hidup, maha qadir, maha berkehendak, maha berkuasa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dia punya ilmu, seharusnya ilmunya mengantarkan dia takut kepada Allah. Nah, ini cuman kita zaman sekarang seakan-akan sains, kalau orang belajar sains jauh dari Tuhan. Karena ilmu sekarang kita lagi dikuasai oleh barat. Sehingga barat mau memisahkan antara dua hal tersebut, agama dengan sains. Tapi dulu kita punya ulama, dulu kita punya ilmuwan dan cendekiawan. Justru ilmu itulah yang mendekatkan kita dengan agama. Jadi semakin kita berilmu, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya apa saja? Belajar ilmu sosiologi, sifat manusia. Kok begitu kompleksnya, begitu hebatnya, ada sifatnya begini, ada begini. Siapa yang memberikan itu? Dia takut sama Allah. Begitu juga dengan belajar ilmu agama. Jadi kata Allah, yang Allah sendiri bersaksi bahwasannya hanya Allah sebagai Tuhan. Malaikat juga bersaksi dan orang yang berilmu juga bersaksi. Orang yang berilmu tersebut bersaksi dengan ilmunya. Semakin ilmunya tinggi, semakin dia paham bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Baik ayahanda dan ibunda, sepertinya sudah kita memasuki waktu break. Kita sampai ayat 18 belum berlanjut lagi karena tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan. Baik, yang benar adalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.